Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waqiatus Soleha dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli yaitu adalah orang tua, guru-guru di institusi formal maupun non-formal, lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama yaitu tarbiyatul awal, yang kita pahami selama ini adalah rumah tangga, orang tua. Sebagai seorang muslim, kita harus menyatakan bahwa pendidik pertama manusia adalah Allah dan yang kedua yaitu Rasulullah. Subjek pendidikan juga berarti orang yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didik dalam mengembangkan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tafsir surat Ar-Rahman ayat 1-4, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan, yang artinya Allah Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Kemudian untuk ayat 1 yaitu Ar-Rahman, yaitu menggambarkan seorang pendidik sebagai cerminan kepribadian yang penuh dengan kasih sayang. Maka kita sebagai seorang calon pendidik maupun kita sebagai pendidik hendaklah memiliki rasa kasih sayang kepada peserta didik kita agar kita bisa mengimplementasikan nilai dari surat Ar-Rahman ayat 1. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 2 yaitu Allamal Qur'an, yang berasal dari kata alama ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Jadi pada intinya makna dari surat Ar-Rahman ayat kedua ini, hendaklah pendidik atau peserta didik memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga pendidik memiliki rasa profesionalitas yang tinggi sebagai seorang pendidik. Kemudian surat Ar-Rahman ayat ketiga yaitu khalaqal insan. Sebagai calon pendidik senantiasa penuh dengan kasih sayang, mengingatkan, menasehati, membentuk dan mengembangkan anak didik kita yang berilmu, berpekerti luhur dan menjadi insan kamil. Kemudian tafsir surat Ar-Rahman ayat keempat Allamahul bayan, yang artinya al-bayan berbicara atau potensi berpikir, yakni mengetahui atau dapat menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dan dapat menjelaskan atau mengajarkan kepada orang lain. Maka dari itu hendaknya pendidik memiliki rasa pengetahuan yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu tafsir surat An-Najm, yaitu jika dikaitkan dengan pengajar atau pendidik yakni seorang guru, maka diambil beberapa kriteria guru, yakni diantaranya adalah seorang guru itu harus mempunyai kekuatan, baik kekuatan secara jasmani maupun rohani. Kekuatan jasmani yakni berupa totalitas dalam mengajar, penampilan dan perilaku yang baik, karena perilaku kita akan dijadikan cerminan oleh murid-murid kita. Tafsir surat An-Nahl ayat 43-44 bahwa seorang guru dalam perannya sebagai ahli zikir
Sebagai ahli zikir, ia dapat mencari titik persamaan antara ajaran yang terdapat dalam berbagai kitab tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berfungsi sebagai seorang yang mendalami ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang terdapat dalam berbagai kitab yang pernah diturunkannya kepada para nabi dan rasulnya dari sejak dahulu hingga sekarang. Maka tidak salah jika salah satu ayat tersebut sebagai pendidik adalah memiliki kecerdasan pikir mental dan juga spiritual yang digambarkan pada ayat ini. Kemudian penafsiran surah Al-Kahfi ayat 66, yaitu subjek pendidikan adalah orang yang terlibat secara langsung dan kontinu. Di dalam ini diterangkan mengenai interaksi antara pendidik dan anak didiknya. Seorang pendidik hendaklah menuntun anak didiknya yang memberitahu kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu serta memberi teladan yang baik. Sebaliknya, anak didik hendaklah menghormati seorang pendidiknya, karena peran seorang pendidik sangat besar terhadap anak didiknya. Seperti yang dicontohkan, yaitu Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Penghormatan yang dilakukan Nabi Musa sebagai murid ialah dengan berbicara lemah lembut, tidak memaksa, tidak banyak bicara, dan menganggap Nabi Khidir lebih tahu daripada dirinya, dan bersikap sabar serta bersungguh-sungguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.